Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jahara Nurjain dengan NIM 2300347 dari kelas 1D kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan sosiologi dan ekonomi. Pengertian landasan sosiologi. Landasan sosiologi adalah studi tentang masyarakat dan interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Pengertian lainnya yaitu landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Ruang lingkup landasan sosiologi. Pembahasan terkait ruang lingkup sosiologi bisa ditinjau dari dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan tujuan sosiologi pendidikan. Yang kedua yaitu pendekatan pemakaian istilah atau pengertian sosiologi pendidikan. Pendekatan pertama, ruang lingkup berdasarkan tujuan sosiologi pendidikan, sehingga dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosiologi untuk guru. Yang kedua, sosiologi sekolah, dan yang ketiga, sosiologi mengajar. Pengembangan pokok pikiran sosiologi guna memenuhi tujuan sosiologi pendidikan dalam hal ini memiliki beberapa ruang lingkup. Di antaranya ada pengantar, meliputi konsep dasar sosiologi, struktur sosial, fungsi dan pengendalian sosial, perubahan sosial, taksonomi ahli sosiologi, macam-macam kelompok dan sistem sosial. Dan yang terakhir ada hasil penelitian ilmuwan sosial. Pembahasannya meliputi institusi masyarakat, sosiologi dan kurikulum, pendidikan bagi kebudayaan, proses belajar mengajar di kelas menurut kacamata sosiologis, guru dan masyarakat, dan yang terakhir sosiologi dan nilai. Pendekatan kedua, pendekatan berdasarkan pengertian dan istilah sosiologi pendidikan. Ada beberapa istilah sosiologi pendidikan yang pernah digunakan, di antaranya Social Foundation of Education atau Yayasan Sosial Pendidikan, Educational Sociology, Sosiologi Pendidikan, Social Education, Pendidikan Sosiologi, School and Society, Sosial dan Pendidikan, Community Relation, Relasi Komunikasi. Pemakaian istilah sosiologi sebagai terjemahan dari Educational Sociology. Pemakaian istilah ternyata mempunyai konsekuensi logis terhadap ruang lingkup sosiologi pendidikan. Selanjutnya ada peran landasan sosiologi. Landasan sosiologi penting karena memberikan dasar untuk memahami pola-pola sosial, interaksi manusia, dan dinamika masyarakat. Dengan landasan ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang perilaku manusia, hubungan sosial, dan dampak perubahan dalam masyarakat. Secara singkat, landasan sosiologi membantu kita memahami dunia sosial di sekitar kita. Tujuan landasan pendidikan. Untuk pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Fungsi landasan sosiologis ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi fakta sosial terkini tentang pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan. Kedua yaitu penelitian lintas budaya dan komparatif dalam berbagai jenis. Yang ketiga yaitu investigasi ruang kelas dan sekolah sebagai fungsi sosial sosiologis. Contoh landasan sosiologi. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia secara umum menganut paham integralistik yang sumber utamanya berasal dari norma kehidupan masyarakat. Contohnya seperti kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Negara melindungi warga negaranya, serta selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban.
Manfaat mempelajari sosiologi dalam kepentingan pendidikan dan kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Dapat digunakan dalam membina peserta didik untuk lebih mengenal kebudayaan nasional di Indonesia. 2. Dapat digunakan dalam mengambil suatu keputusan dalam bidang pendidikan. 3. Dapat mempererat hubungan antar individu atau suatu kelompok dalam masyarakat. Keempat, yang terakhir yaitu dapat mengetahui dan mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Dampak perubahan sosial terhadap identitas dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. 1. Identitas budaya masyarakat bisa mengalami modifikasi untuk mencerminkan nilai-nilai dan norma baru yang berkembang. 2. Beberapa nilai tradisional dan praktik budaya bisa hilang atau terpinggirkan akibat perubahan sosial yang cepat. Yang ketiga yaitu perubahan sosial juga mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, termasuk preferensi makanan, mode, dan gaya hidup. Pengertian landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah konsep yang penting dalam studi ekonomi yang membahas tentang dasar-dasar atau pondasi yang menjadi pijakan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Landasan ekonomi pendidikan juga merupakan kondisi ekonomi yang mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran landasan ekonomi. Peran pertama dari landasan ekonomi adalah menciptakan kestabilan ekonomi. Ada kebijakan fiskal melibatkan pengaturan, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah, termasuk pengaturan anggaran negara, pajak, dan subsidi. Yang kedua, kebijakan moneter berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, tingkat suku bunga, dan kebijakan bank sentral. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan, memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, dan hidup efisien. Fungsi landasan ekonomi. Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal mengembangkan dan untuk mendapatkan keuntungan. Ekonomi pendidikan fungsinya sama dengan sumber-sumber pendidikan seperti guru, kurikulum, alat peraga, dan sebagainya untuk mensukseskan misi pendidikan yang kesemuanya bermuara pada perkembangan anak didik. Contoh landasan ekonomi. Contoh dari landasan ekonomi yaitu kebijakan yang mendukung investasi, infrastruktur yang memadai, serta ketahanan ekonomi dan keuangan yang kokoh. Misalnya, ada pengurangan pajak, perizinan yang cepat, perlindungan hukum yang kuat bagi investor. Selanjutnya ada manfaat landasan ekonomi. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya landasan ekonomi yang kuat, maka pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Dalam hal ini, kualitas pendidikan dapat meningkat sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di pasar global. Yang kedua yaitu menghasilkan inovasi dan kreativitas. Pendidikan yang berkualitas dapat memicu kemampuan seseorang untuk berinovasi dan berkreativitas. Hal ini dapat membawa dampak positif pada kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, maka sumber daya manusia yang dihasilkan dapat menciptakan lapangan kerja. Hal ini dikarenakan dapat membantu mengurangi angka pengangguran di suatu mengurangi angka pengangguran di suatu negara. Mengapa sih kita harus dan mempelajari ekonomi dalam kehidupan sehari-hari? Karena hal tersebut dapat membantu kita mengerti cara mengelola uang,
membuat keputusan finansial yang cerdas, dan memahami bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi harga barang dan jasa yang kita konsumsi. Jadi, belajar ekonomi membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ilmu ekonomi berperan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, sehingga ilmu ini akan terus diaplikasikan oleh para pelaku ekonomi, baik dari usaha kecil maupun usaha yang besar. Selanjutnya ada peran penting investasi dalam pertumbuhan suatu negara. Investasi penting karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi, dan mendorong inovasi yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Urgensi ekonomi sebagai landasan pendidikan. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan di lingkungan pekerjaan. Sehubungan dengan itu, semua usaha yang akan dicapai melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, akan senantiasa melibatkan aspek ekonomi. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dalam membangun pendidikan memang diperlukan dana besar dan diperlukan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan, terutama dengan mengubah anggaran pendidikan menjadi lebih besar. Selanjutnya, setelah apa yang saya paparkan tentang landasan sosiologi, dapat disimpulkan bahwa landasan sosiologis mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dan yang terakhir dapat disimpulkan juga dari landasan ekonomi. Landasan ekonomi pendidikan sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Dengan adanya landasan ekonomi yang kuat, pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran pemerintah juga dalam membangun landasan ekonomi pendidikan sangat penting. Manfaat dari adanya landasan ekonomi pendidikan antara lain meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menghasilkan inovasi dan kreativitas. Ekonomi memiliki implikasi yang cukup menentukan keberhasilan pendidik. Dengan ekonomi yang kuat, maka prasarana, sarana, media, alat belajar, dan sebagainya dapat dipenuhi. Proses belajar mengajar lebih intensif, motivasi dan kegairahan kerja personalia pendidikan akan meningkat. Rekan-rekan, kita sudah mempelajari mengenai landasan sosiologi dan landasan ekonomi pendidikan. Tentu saja sebaiknya kita tidak melupakan peran penting sosiologi dan ekonomi dalam pendidikan, sehingga dengan itu tujuan pendidikan bisa terwujud dengan baik. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Rahma Jahra Nurjain pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.